Bersyukur sudah datang dalam ibadah pada malam hari ini bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara. Saya bersyukur cita dalam Tuhan karena Tuhan menghendaki yang demikian. Nah karena itu saya juga pada malam hari ini mau mengajak saudara belajar ya dari nasihat Rasul Paulus. Nasihat Tuhan sih sebetulnya, tapi disampaikan oleh Rasul Paulus sekaligus merupakan perintah Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 lah. Ya. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, Paulus sedang di penjara. Penjara zaman dulu jelas jauh lebih buruk daripada penjara zaman sekarang. Penjara zaman sekarang sudah buruk, apalagi penjara zaman dulu. Ya, sangat buruk situasinya. Tapi dia menasihatkan jemaat di Filipi, menasihatkan saudara dan saya, satu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, sukacita, senang, hati senang, itu kan sebetulnya pernyataan emosi. Hal-hal yang baik kita senang. Tahu-tahu dari yang baik ini datang yang jahat, kita macam-macam. Dari senang bisa susah atau bisa marah. Ya, tapi dalam keadaan begitu tahu-tahu ada hal yang baik lagi, senang lagi, berubah-ubah. Seperti di luar kendali kita. Ya, seperti di luar kendali kita, tergantung senang kalau dapat rezeki, dapat berkat banyak ya senang. Sakit ya susah. Ya. Dan itu kan hal yang bisa terjadi dalam sekejap mata. Ya, bisa terjadi dalam sekejap mata. Ini saya berdiri di depan saudara sehat. Ya. Nanti pulang atau sakit bisa toh? Bisa. Ya. Itu kan hal-hal yang terjadi tidak terduga dan lalu senang susah itu seperti di luar kendali kita. Saudara-saudara, sukacita, senang itu diperintahkan. Artinya di dalam kendali kita. Ya, kalau di luar kendali kita seperti orang di luar sana, ya, kan tidak bisa diperintahkan. Tapi kalau diperintahkan, bersukacitalah senantiasa. Ini kan perintah. Ini kan perintah. Disuruh bersukacita. Kapan? Senantiasa. Baik atau buruk keadaanmu, bersukacitalah. Dagang lagi untung, bersukacita. Lagi rugi, bersukacita. Lagi sehat, bersukacita. Sedang sakit, bersukacita. Apalagi ya? Dapat kerjaan, bersukacita. Di PHK, bersukacita. Bersukacita dalam senantiasa katanya ya toh. Positif, negatif kehidupan kita diperintahkan untuk bersukacita. Bagaimana bisa? Di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya di luar Tuhan ya nggak bisa. Ya, di luar Tuhan nggak bisa. Hanya bisa dalam Tuhan. Bagaimana kita berada dalam Tuhan? Oleh iman kita berada dalam Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita berada dalam Tuhan. Dan oleh ketaatan pada firman-Nya, Tuhan berada dalam saya. Saya ulangi lagi. Oleh iman, kita berada dalam Tuhan. Oleh ketaatan, Tuhan berada dalam saya. Artinya, persekutuan yang tak terpisahkan. Ya, tidak mungkin dipisahkan. Karena itu Rasul Paulus bilang, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus? Kesukarankah? Ketelanjangankah? Aniayakah? Semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Artinya tak terpisahkan dari Kristus. Oleh iman kita berada dalam Kristus. Oleh ketaatan pada firman Kristus berada di dalam
kita. Dalam keadaan yang demikian, saudara, ya sukacita itu bisa saja. Bisa saja. Kenapa? Karena dalam Kristus, ya, kita oleh iman kita berada dalam Kristus. Karena dalam Kristus kita bisa percaya semua, bukan bisa lagi, kita pasti percaya semua janjinya. Kalau saudara punya anak kecil lagi nangis porik gitu ya, gitu porik ya, nangis kecer gitu. Terus mamahnya atau papahnya datang, anak itu ditepuk-tepuk lalu dijanjikan sesuatu yang menyenangkan hati si anak. Nangisnya berhenti. Seketika nangisnya berhenti, meskipun masih ada, tapi nangisnya berhenti. Diganti dengan sukacita. Kenapa? Karena dia percaya pada janji orang tuanya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita beriman di dalam Tuhan, kita beriman pada Tuhan Yesus, kita berada dalam Tuhan, maka kita percaya janjinya. Dan janjinya adalah bagi kita ada masa depan. Dalam situasi apapun kita punya masa depan. Segelap apapun lembah kekelaman yang kita lewati, Tuhan bilang, kamu gak tinggal di situ. Kamu berjalan bersama dengan aku melewati lembah kekelaman ini. Berarti ada akhirnya. Dan di akhir itu adalah kemuliaan. Adalah berkat melimpah. Adalah kenyataan bahwa Allah menyertai kita. Ya, macam-macam bisa kita sebutkan lah bagaimana setelah melewati kekelaman itu, ya, janji Allah digenapi dalam hidup kita, misalnya ya, janji Allah digenapi dan kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, tapi di dalam Tuhan Yesus. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus tidak sukar untuk bersukacita dalam segala keadaan. Kalau dia mau. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus tidak sulit bagi kita untuk bersukacita dalam segala keadaan. Kalau kita mau. Kenapa saya katakan gitu? Kan saya banyak mengalami masalah berat. Ya, yang mungkin saudara tidak pernah mengalami. Dan jangan pernah mengalami. Ya, dan jangan pernah mengalami. Saudara-saudara, tapi di dalam Tuhan, janjinya menyebabkan bisa bersukacita. Sukacita tidak dinyatakan dengan ketawa hahaha, tapi dari muka yang berseri-seri. Dari muka yang berseri-seri. Ya saudara-saudara, suatu hari saya berdiri di lift di Rumah Sakit Boromeus, Bandung, periksa leher saya ini. Saya harus pakai kolar. Pakai kolar ya pakailah gitu ya. Supaya kolar ya pakailah. Saya biasa saja gitu. Ada orang satu lift, Bapak ini sakit apa sih? Kata. Oh ya ini. Kok mukanya tenang aja katanya. Ya bukan masalah mukanya tenang aja ya. Mau diapain? Ya Tuhan saja yang bekerja kan gitu. Kan gitu. Saya didorong pakai kursi roda di Rumah Sakit Permata. Ya saya tenang-tenang aja, istri saya yang dorong. Ya. Terus saya antri obat, ada seorang yang nyapa. Saudara, kenapa? Ya, buat apa sedih, buat apa susah, itu tidak akan mengubah situasiku. Bersukacita pada janji Tuhan. Bersukacita karena Tuhan punya janji yang pasti digenapi. Digenapi, setelah setahun saya berdiri lagi. Ya, setelah setahun saya berdiri dan berjalan kembali dengan baik. Digenapi, semua ada waktu Tuhan. Dan saudara, bagaimana kita bisa bersukacita, ya, senantiasa. Kalau saya ya, cara yang paling mudah adalah menyanyi, saudara. Kalau berdoa kita kehabisan kata-kata, ya, berdoa kita kehabisan kata-kata. Tapi ada banyak nyanyian yang merupakan doa, ya enggak? Ada banyak nyanyian yang merupakan doa. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ya, itu kan bisa kita nyanyikan terus-terusan, tidak bosan.
Kalau kita sedang berada dalam keadaan yang memerlukan kuasa Tuhan. Ya, kalau berdoa kan kehabisan kata-kata. Sekarang ini saya sudah tua dan banyak kelemahan-kelemahan dalam tubuh saya. Jadi gimana? Ada satu nyanyian saudara yang selalu menguatkan saya, Stand By Me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When my life become a burden. Ya, jadi waktu aku sudah tua Tuhan dan lemah, berdiri di sampingku. Jangan jauh dari aku. Pada waktu aku sudah tua dan lemah, sehingga hidupku jadi beban buat orang lain. Stand by me. Berdiri di sampingku. Hidup saya sekarang sudah jadi beban, saudara. Ya, kemana-mana istri saya tak ajari yang harus nyetirin saya. Ya, mana-mana dia harus nyetirin saya. Kalau dulu saya nyetirin dia, sekarang dia harus nyetirin saya. Dulu saya nyetirin dia, saya masih seger, masih kuat. Sekarang dia nyetirin saya sebetulnya podoloyo nih. Ya, enak jadi orang laki daripada orang perempuan ya. Sudah podoloyo nih, tapi dia harus mau gak mau harus ini. My life became a burden. Hidupku sudah menjadi beban bagi orang lain. Tapi Tuhan, stand by me. Berdirilah bersama-sama dengan aku. Dan saya bisa nyanyikan nyanyian ini semalam suntuk, saudara. Ya, bisa nyanyikan nyanyian ini semalam suntuk. Mengubah suasana hati menjadi bersuka cita. Menjadi bersuka cita dalam segala keadaan. Kan saudara punya banyak nyanyian yang bagus-bagus yang saya nggak bisa nyanyikan. Apa ya? Nyanyian apa ya? Saya ingatnya tadi itu ya. Itu kan nyanyian kuno sudah ya. Dia sanggup. Apa ya? Apa share? Kekuatan di hidupku. Apalagi? Biasanya saya kalau doa sama orang cuma 2 lagu ini aja. Yang tahu cuma 2 lagu itu aja. Yang lainnya nggak tahu. Tapi ada begitu banyak lagu yang merupakan doa, yang merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Yang merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa lakukan berulang-ulang dan membuat hati ini, membuat iman ini jadi bertumbuh. Ya, membuat iman ini jadi makin besar, mengimani Tuhan Yesus, mengimani perjanjiannya, mengimani janjinya, dan bukai biar ada pengharapan. Nggak suntuk, saudara. Nggak suntuk. Kalau orang suntuk itu ya, orang suntuk nggak bersuka cita itu judes, julid, ya, tersinggungan, ya. Tapi kalau kita mulai bersuka cita, kita itu punya toleransi yang tinggi pada orang lain. Ya, punya toleransi yang tinggi pada orang lain dan ya bersuka citalah. Ya, saya tidak bisa buat saudara bersuka cita. Tapi kalau saudara mengikuti apa yang tadi saya uraikan, ya, pasti dalam segala keadaan saudara bisa bersuka cita. Pasti dalam segala keadaan saudara bisa bersuka cita. Daripada misuh-misuh ya. Orang kan ada kalau sakit itu misuh-misuh gitu ya. Semua ditendangin, istri dimarahin, tambah ringsek saudara. Ya, kalau saudara sakit jangan marah sama istri saudara. Ya, karena dia yang repot melihara saudara. Ya, kalau istri sakit belum tentu suaminya melihara toh. Kan gitu. Ya, kalau istri sakit belum tentu suaminya ini, tapi kalau suami sakit mestinya istrinya akan menjaga, jangan marah-marah terus sama istrimu ya. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Di dalam Tuhan Yesus. Ya, di luar Tuhan Yesus sudah nggak bisa. Dan saya ulangi lagi, oleh iman kita berada di dalam Tuhan Yesus. Oleh ketaatan, Yesus ada di dalam saya. Ketaatan pada firman, maka Yesus ada dalam saya. Soalnya Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Perintah Tuhan adalah firman. Maka aku dan Bapa akan datang dan tinggal di dalam kamu. Ya kan? Di dalam Injil Yohanes kan dikatakan begitu. Ya, satu ya, zaman ini zaman susah. Ya, zaman ini zaman susah, saya tahu banyak di antara saudara sedang susah. Tapi bukan susah lah, zaman yang sulit.
Zaman yang sulit, jangan susah, tetap bersuka cita. Sebab ada pengharapan bagi saudara. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh, apa bukan pamer kalau gini? Bukan, saudara. Ini bukan pamer. Kalau pamer itu gini, ada orang yang dalam keadaan tertentu melakukan satu kebaikan, menolong orang dan sebagainya, cuma dalam keadaan-keadaan tertentu. Kadang, ya, kalau ada kesempatan itu dipuji orang, ya, lalu dia berbuat baik. Ini pamer. Tapi kalau kebaikan hati, ini kan tabiat. Ini kan karakter. Ya, ini karakter orang Kristen itu hatinya baik. Baik hati. Dan karena kita memang karakternya baik hati, ya semua orang tahu kalau kita itu baik hati toh. Betul enggak? Karakter kita itu nyata di depan semua orang. Karakternya baik hati, enggak usah disuruh juga sudah baik hati. Ya. Baik hati itu dinyatakan dalam kepedulian. Dinyatakan dalam, kalau kepedulian itu ya mestinya juga apa ya, termasuk juga suka menolong. Suka menolong. Kebaikan hati. Ya, kebaikan hati. Salah satu contoh nih, Pak Totong tuh. Kan kerjanya tuh setiap hari tuh keliling naik motor, enggak tahu berapa puluh kilometer. Ya, lalu satu hari dia ketemu orang, melihat orang yang motornya mogok. Nggak bisa jalan. Kalau orang tidak baik hati, ya bagian baik lah. Urusan dia sendiri, motornya mogok. Wong saya repot juga. Kan repot ya Pak Totong ya. Bawa dagangan, saya juga sibuk. Apa yang ngurusin orang motor yang mogok di jalan, atau di mana itu, di entah berantah di kota Konoha sana ya, di Kabupaten Konoha, Cirebon. Nah, jadi tapi orang yang baik hati dia akan berhenti. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Oh kehabisan bensin, ya udah sini saya bantu. Dan saya lihat orang naik motor itu kan suka akrobat gitu ya. Motor sama dorong kakinya itu dorong motornya orang gitu. Ya, saya paling takut kalau ada orang sudah dorong motornya orang pakai kaki. Tapi itu menolong sampai ke tempat bensin atau sampai ke bengkel. Saudara, ini kan tidak perlu biaya. Tapi ini kan cuma perlu kebaikan hati. Kan tidak keluar biaya tuh ya. Tidak keluar biaya, tidak keluar uang. Tapi ini kebaikan hati. Dan kebaikan hati ini hendaknya menjadi pola hidup kita. Yang diketahui oleh tetangga kita, diketahui oleh tukang becak, diketahui oleh tukang parkir. Ya, kebaikan hati. Sehingga kalau ada apa-apa, mereka otomatis saja datangnya ke tempat kita. Karena dia tahu, saya di situ tidak akan ditolak. Ya, tukang becak dari pagi tidak narik, siang-siang datang tanya, ada punya Indomie enggak? Berani loh masuk rumah minta Indomie sama pembantu saya tuh. Punya Indomie enggak? Indomie mintanya Indomie telur lagi. Ya enggak apa-apa. Ya, harganya cuma berapa sih? Ya, harganya cuma berapa? Indomie 3.000, telur 2.500, 5.500. Ya. Kalau dinilai dari ukuran itu enggak berharga. Ya, minta air dingin. Datang minta air dingin, bawa botol gede, isi dari dispenser dihabisin. Ya enggak masalah, cuma berapa sih? Saudara, kebaikan hati kan enggak butuh dana. Enggak selalu butuh dana. Kepedulian, kerelaan menolong. Hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan pamer, tapi otomatis orang tahu. Kalau datang ke situ saya pasti enggak ditolak. Kalau datang ke situ saya pasti mendapatkan pertolongan. Ya, kalau datang ke
situ. Sudah tahu, kalau saya sama istri saya itu pulang, dia itu ke rumah, pintu pagar kan ditutup ya. Kalau tukang becak pasti bukain. Kalau ada tukang parkir pasti bukain. Ya, gak tahu kenapa. Saya bilang sama istri saya kenapa? Ya enggak tahu katanya. Ya enggak tahu. Saudara-saudara, mereka berbaik hati kepada saya. Mereka berbaik hati kepada saya. Kenapa? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Mungkin mereka menilai kami ini baik hati. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadikan ini karakter. Jadikan ini tabiat. Kembangkan dari sejak kecil. Ini memang harus dikembangkan dari sejak kecil, saudara. Jadi waktu orang berlomba-lomba ngeleskan anaknya supaya pinter, anak saya berlomba-lomba untuk mendidik anaknya supaya baik hati. Ya, dan itu orang tuanya harus menunjukkan kebaikan hati. Ya, Mah, Presil gak lulus. Kenapa? Ya ndak hoki aja. Kan kalau orang zaman dulu jewer telinganya itu. Karena ndak hoki aja katanya. Saudara-saudara, ada kebaikan hati dari orang tua. Menyebabkan anak juga berbaik hati kepada orang lain. Ya. Anak saudara baik hati atau judes pada cucu saudara baik hati atau judes pada temannya. Karena ada anak-anak yang dari kecil sudah diajari judes. Ya, ada, ya, ada. Tapi baik hatilah, berbaik hatilah, tidak mahal, murah, ya, murah. Beberapa waktu yang lalu Roni ini mengundang seorang pendeta, penginjil evangelis lah gitu dari Korea. Dari Korea. Di persekutuan mahasiswa ya Maya? Atau di link di youth yang dia pimpin. Ya, nggak tahu gimana ya. Dia itu tahu kemudian bahwa Roni ini papanya Priscilla. Nah, dia bilang, oh papanya Priscilla ya, ini saya ada fotonya Priscilla bersama dengan anak saya dan mamahnya, katanya gitu. Ditunjukkan, kenapa saudara-saudara? Anaknya itu anak Korea, disekolahkan TK, di Holis, bahasanya itu nggak bisa. Hanya bisa bahasa Korea. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa apa nggak bisa. Hari-hari nangis, Pak. Hari-hari nangis, Pak. Dan Priscilla ini, lihat anak itu nangis, setiap hari ditemani. Dia nggak main sama temannya lain, dia cuma nemeni anak yang nangis ini. Bahasanya nggak connect, tapi kasih itu connect. Jadi difoto sama mamahnya. Nama anaknya Suakim, nama Korea ya, Suakim. Difoto sama mama anaknya ini. Dan waktu ketemu Roni, ini tuh, papanya Priscilla ini tuh katanya. Saudara, harus dididik. Harus dididik untuk baik hati, jangan boleh judes. Ya, jangan boleh judes. Nah, saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bukan pamer, memang tabiatnya. Ya, itu kan bukan pamer, memang tabiatnya. Kalau ahli Taurat tabiatnya sebetulnya kikir, tapi kadang-kadang dia pamer memberikan sedekah supaya semua orang melihat. Ya, tapi kalau kebaikan hati itu biasanya hal-hal yang memerlukan perhatian. Ya, sebetulnya sepele sih, hal-hal yang sepele, tapi yang memerlukan perhatian kita, memerlukan pengorbanan kita, bukan hal yang besar lah, bukan hal yang besar, ya, hal yang sepele sebetulnya. Tapi orang yang nggak baik hati akan melewatinya begitu saja. Tapi orang yang baik hati akan berhenti. Kalau saya jadi Pak Totong, tak lewati terus terang Pak Totong. Ya, saya lewati kalau saya itu nggak baik hati. 12 baik. Urusanmu sendiri, kenapa mau pergi bensinnya tidak diisi penuh. Tapi dia berhenti dan menolong. Baik hati ya saudara, baik hati ya, baik hati ya. Bisa dalam jangkauan semua orang. Dalam jangkauan semua orang. Hanya memerlukan sedikit pengorbanan. Apa?
perhatian, kepedulian. Satu, bersukacita. Dua, baik hatilah. Di sekarang ini orang jarang yang baik hati ya. Orang banyak malah judes, julid. Ya, lanjut. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Hari ini demo di Jakarta, rusuh. Demo di Bandung, nggak tahu saya. Demo di Surabaya, demo di mana-mana. Demo di mana-mana. Ya, saudara-saudara, ada edaran. Ya, ada edaran kepada orang-orang Cina. Jangan kemana-mana. Jangan pesta-pesta pada saat seperti ini. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Ya, jangan nyolok supaya tidak jadi korban seperti tahun 98. Khawatir. Tapi memang harus bertindak bijaksana. Ya, kan kita orang Cina sudah biasa menjadi korban rasialisme di Indonesia. Tapi tetap di Indonesia karena di Indonesia itu enak. Ya, tapi korban rasialisme kita itu selalu. Saudara, hari ini demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, lempar batu, wah segala macam ya. Segala macam di seluruh kota-kota besar. Lusa bagaimana ya? Kalau kita khawatir, nah, jangan-jangan nanti lusa Cirebon juga demo. Jangan-jangan lalu jadi gelisah dan khawatir. Saudara, kekhawatiran itu tidak menolong. Kekhawatiran tidak menolong. Ya, itu kan di luar kendali kita. Kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Krisis ekonomi kita jadi sulit kehidupan, itu kan di luar kendali kita. Ya, kita tidak bisa mengendalikan situasi seperti ini. Ya, dan perang itu kan di luar kendali kita. Gempa itu kan di luar kendali kita. Banjir itu kan di luar kendali kita. Tapi buat orang banyak khawatir, waduh musim hujan nanti banjir. Ya kalau kamu banjir ya siap-siap lah. Ya, jangan ngurusi sungai misalnya gitu. Nah, saudara-saudara, apapun yang menyebabkan kita khawatir itu tidak menolong. Kalau khawatir itu disikapi begitu saja. Tapi kadang-kadang saya pikir khawatir itu ada baiknya juga. Kalau kita sadar, kekhawatiran kita menyebabkan kita bisa mengambil sikap yang tepat. Apa? Berdoa. Ya kan? Kalau nggak khawatir nggak berdoa. Terus terang aja, banyak orang itu berdoa karena khawatir. Oke, jadi berdoa. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, berdoa. Ya harus tahu, tapi masalahnya saudara berdoa apa enggak? Masalahnya apakah saudara berdoa apa enggak? Tuhan bilang, apa yang mesti didoakan? Nyatakan segala keinginanmu. Ini kan luar biasa saudara. Keinginan orang itu ada batasnya enggak? Keperluan ada batasnya, ya enggak? Keperluan ada batasnya. Betul. Saya butuh tunjangan beras sebulan 150.000 lah, sudah cukup ya Maya. 200.000 lah kalau saya sama istri saya, tidak perlu 12 juta. Buat apa? Ya, nah, itu keperluan. Kalau keinginan, saya dikasih 12 juta tunjangan beras ya mau. Itu keinginan. Tapi saudara-saudara, itu intermezzo lah ya. Itu intermezzo saja. Di sini Tuhan tidak batasi doa kita. Tuhan bilang, dalam kekhawatiran berdoa, nyatakan keinginanmu, terus teranglah kepada Tuhan. Kalau saya berdoa menurut keinginan saya berdosa enggak? Ya enggak dosa, cuma paling Tuhan bilang doamu salah. Gitu ya. Paling-paling Tuhan bilang gitu, enggak dosa, saudara boleh doa apa aja enggak dosa lah. Kecuali kalau saya doa gini, Tuhan itu orang ya berbuat jahat sama saya. Tuhan bales ya.
Itu ya, dia itu berbuat jahat sama saya, Tuhan balas bikin dia sakit kanker. Tuhan bilang, yang kanker kamu. Enggak, karena Tuhan bilang, aku enggak mau aku mau kamu memberkati, bukan mengutuk. Ya, nah doa apa saja sih saudara-saudara? Salah sih enggak, cuma Tuhan bilang, itu salah doanya. Ya, itu salah doanya. Dikabulkan itu sebabnya kita dikatakan Tuhan memberikan jauh melampaui pengertian kita, ya enggak? Kita doanya ke situ, itu salah. Tuhan kabulkan kasihnya yang ini. Lalu kita bilang Tuhan tidak mengabulkan doa. Tuh saudara-saudara, dia mengabulkan doa dengan benar. Kita berdoa mungkin salah. Ya, kita berdoa mungkin salah, tapi enggak apa-apa. Di sini dikatakan berdoa, nyatakan keinginanmu. Tapi ada satu hal yang lain, saudara-saudara. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, berarti saya di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam saya, dalam persekutuan yang tak terpisahkan. Minta apa saja yang kau inginkan, kamu akan menerima. Kok gitu? Ya sebabnya kalau memang saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, keinginan saya cocok sama keinginan Tuhan. Pasti orang dalam persekutuan sama Tuhan tidak akan minta yang aneh-aneh. Dia tahu apa yang dia minta. Dia tahu apa yang dia minta. Ya, kalau engkau di dalam aku dan aku firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kau inginkan, kamu akan menerimanya. Artinya, ya, orang yang memang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, ya, doanya nggak bakal salah lah. Keinginannya pasti cocok dengan keinginan Tuhan. Ya, sudah baca nanti dalam Injil Yohanes pasal 15. Kalau masih ingat khotbah minggu lalu, kalau sudah lupa ingat lagi. Masih ingat gak khotbah minggu lalu? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Saya tuh saudara, terus terang jujur aja, habis khotbah. Terima kasih ya dok, ya khotbahnya kemarin sangat menolong saya. Saya jadi bingung, aku ingin khotbah apa ya? Saya tanya sama istri saya, Mama, aku kemarin khotbah apa ya? Kadang-kadang lupa juga. Kalau saya yang khotbah aja lupa, gimana orang lain? Ya toh? Tapi jangan lupa lah ya, jangan lupa, ya. Khotbah minggu lalu masih ingat tak? Kalau nggak ingat nanti minggu depan mulai khotbah lagi ya, ulangi lagi, sampai semua ingat. Mau khotbah lagi itu, ya saudara-saudara, ya. Kalau aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, Tuhan Yesus kan firman yang menjadi daging. Ya, dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Mintalah. Permintaan saudara pasti cocok dengan kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan juga di sini, minta sesuai apa saja yang kau inginkan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu pernyataan iman loh saudara. Ya, pernyataan iman. Mengucap syukur itu pernyataan iman. Orang yang nggak mengucap syukur kan bersungut-sungut. Itu pernyataan tidak beriman. Tapi orang yang percaya, dia mengucap syukur. Berdoa dan mengucap syukur. Kita mah sudah tahu toh, bolak-balik diomongi, tapi melakukannya mbuh. Ya, tapi saya harap malam ini saudara bisa paham ya, sepaham ya, bersukacitalah dalam segala keadaan, hiduplah sebagai orang yang baik hati, ketika jangan khawatir, sebab berdoalah ya. Demo di mana-mana berdoalah, itu di luar kendali kita. Berdoalah. Minta perlindungan dari Tuhan. Berdoalah supaya Indonesia aman. Berdoalah.
Orang di luar sana dalam situasi sekarang sudah putus asa sehingga kepingin Kim Jong Un merintah di Indonesia. Sudah lihat enggak di TikTok di mana ya? Kan Kim Jong Un yang ditonjolkan merudal anggota DPR. Lah kalau Kim Jong Un betul-betul merintah Indonesia kan bunuh diri, saudara. Ya, kenapa itu mereka putus asa, saudara? Mereka itu putus asa. Yang demo-demo itu putus asa. Tapi kita punya pengharapan. Ya, saya tidak mau diperintah Kim Jong Un, biar Prabowo aja lah. Gimana? Ya apa? Siapa yang mau diperintah Kim Jong Un? Prabowo aja toh? Prabowo aja toh? Doakanlah. Doakanlah. Supaya dia bisa mengatasi krisis yang ada ini dengan bijaksana. Itu tergantung dari doa kita, saudara-saudara. Karena doa kita. Ya. Berapa orang sih yang perlu berdoa supaya situasi jadi baik? Saudara-saudara, pada waktu Allah mau menghukum Sodom dan Gomora, Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau di situ ada 50 orang benar Tuhan menghukum enggak? Enggak, kata Tuhan. Kalau 40, enggak, kata Tuhan. Kalau 30, enggak. Kalau 20, enggak. Kalau 10, enggak. 10 orang untuk kota Sodom dan Gomora itu berapa persen cuman, saudara? Kecil. Ya, kota-kota zaman dulu juga enggak segede sekarang sih, tapi kalau kota Sodom itu kan ada raja di situ, mungkin ada 10.000 orang penduduknya. Ya, 10.000. 1 banding 1.000, ya enggak? 10 orang benar, di tengah 10.000 orang jahat, Tuhan bilang aku tidak menghukum. Berapa orang benar diperlukan untuk menjaga hukuman Tuhan? 1 banding 1.000 toh? 1 banding 1.000 toh? Jangan bilang kita kecil, saudara. Doa orang Kristen di Indonesia itu besar kuasanya. Orang Kristen di Indonesia itu 10%, saudara. 10%. 10%. Tadi Sodom cuma butuh 1 promil toh? Kita 10%. Berdoalah. Sebaliknya dari khawatir, berdoalah. Lawanlah iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan tadi hasilnya di sini. Damai sejahtera Allah yang melampaui sekalian akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak orang kehilangan imannya, sebab pikirannya rusuh. Ngerti rusuh? Rusuh itu kalut. Pikirannya kacau. Tapi kalau saudara mau belajar untuk bersuka cita dalam keadaan saudara, kalau saudara mau belajar mulai hari itu hidup sebagai orang yang baik hati, kalau saudara mau belajar untuk berdoa dalam segala hal, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Pikiran kita tidak kacau, saudara. Hati kita tidak kacau. Damai sejahtera Allah yang melebihi sekalian akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudara. Percayalah. Saudara tidak akan kacau pikirannya. Dia opname 45 hari itu bukan masa yang singkat, saudara. Yang berkunjung dari gerejanya Stephen Tong datang. Bapak ini sakit apa sih nggak pulang-pulang katanya. Ya, penatu bahkan kan dibawa ke penatu. Penatunya juga datang. Sakit apa sih Bu, Bapak gua enggak pulang-pulang katanya. 45 hari, saudara. Bukan jangka waktu yang singkat. Ya. Tapi yang berkunjung ke saya dari gereja Stephen Tong itu berapa kali, Om doain saya ya. Loh kok saya suruh doain, kamu kan besuk mau doain saya yang sakit. Enggak, Om aja yang doain saya. Om aja yang doain saya katanya. Jadi saudara-saudara, bukan karena saya hebat. Karena saya nyanyi, terus-terusan nyanyi. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no
boundary known unto men. For out of his infinite riches in Jesus, he gave it and gave it and gave it again. Nyanyian ini saya nyanyikan setiap hari sampai tidur, sampai bangun lagi. Ya, kasih-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tidak ada batasnya. Engkau memberikan, engkau tetap memberi dan tetap memberi. Saya nggak tahu gimana, akhirnya yang besuk yang minta didoakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui sekalian akal, memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan melampaui sekalian akal? Karena ya tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal lah. Orang benar tidak masuk akal lah. Saya matang-matang itu 45 hari, kan tidak masuk akal. Ngerti matang-matang. Bangun tidak bisa, duduk tidak bisa, jangan lagi jalan. Semua lain, istri saya Eko itu mengunjungi saya. Dibeli nasi goreng saya waktu itu. Ditraktir nasi goreng sama Eko. Saudara, mari belajarlah. Belajarlah. Situasi tidak akan menjadi lebih baik. Ya, makin banyak orang jahat, makin banyak kesulitan, tapi makin banyak anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Saudara sakit, ingat Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara sedang kekurangan, ingat Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara sedang dalam keadaan pikiran yang rusuh, ingat Tuhan sanggup menolong saudara. Percayalah, percayalah. Malam ini mari datang kepada Tuhan, ya. Kita nyanyikan hatiku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama.